Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sahabat Dzakirah Muslim yang dirahmati Allah, selamat datang di channel yang selalu memberikan kisah-kisah yang bermanfaat untuk kita semua. Pada kesempatan kali ini, kita akan membahas tentang sesuatu yang mungkin sering kita dengar, tetapi kadang membuat hati cemas, siksa kubur. Bayangkan, di balik keheningan dan kegelapan kubur, kita terjebak dalam alam yang penuh dengan rasa menyesal dan dihantui azab yang tiada habisnya. Itu adalah kenyataan yang harus dihadapi oleh setiap jiwa. Siksa kubur bukan sekedar cerita menakutkan, tetapi kenyataan yang bakal datang bagi mereka yang lalai terhadap perintah Allah. Namun, sebelum kita melangkah lebih jauh, kami mengajak sahabat Dzakirah Muslim untuk menonton video ini sampai habis agar tidak ada kesalahpahaman. Siksa kubur adalah bagian dari rukun iman yang wajib diyakini oleh setiap muslim. Banyak dari kita menjadikannya sebagai pengingat untuk selalu berbuat baik dan menjauhi larangannya. Tapi, ada juga yang justru merasa takut dan cemas saat memikirkannya. Nah, sekarang kita akan bahas lebih dalam apakah siksa kubur itu benar adanya, bagaimana bentuknya, dan yang lebih penting, bagaimana kita mempersiapkan diri agar bisa terhindar darinya. Mari kita simak bersama-sama. Pernahkah kalian mendengar tentang alam barzah? Alam ini bukanlah dunia yang kita huni saat ini, dan juga bukan kehidupan akhirat yang sering kita bayangkan. Alam barzah adalah sebuah dunia peralihan yang terletak di antara dunia kita dan kehidupan setelahnya. Disinilah kita pertama kali mengenal yang namanya siksa kubur, sebuah fenomena yang mengguncang dan membuka pintu menuju kehidupan yang lebih abadi. Suatu malam yang penuh berkah, Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam diberi perjalanan luar biasa oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Dari Masjidil Haram, beliau diperjalankan menuju Masjidil Aqsa, lalu melintasi langit yang tinggi hingga mencapai Sidratul Muntaha. Dalam perjalanan ini, Rasulullah menyaksikan berbagai keajaiban ciptaan Allah, bertemu dengan nabi-nabi dan malaikat, serta menerima perintah sholat 5 waktu. Namun, di tengah perjalanan yang penuh keagungan ini, Rasulullah juga diperlihatkan oleh Allah sebuah kenyataan yang sangat mengerikan, siksa kubur. Malaikat Jibril mengantar beliau ke sebuah tempat yang gersang, di mana suara jeritan dan tangisan para pendosa begitu menyayat hati. Di sana, Rasulullah melihat bagaimana para pendosa merasakan azab yang tak terbayangkan. Ada yang dihimpit ular-ular besar, diserang oleh binatang berbisa, bahkan dibakar oleh api yang berkobar. Beliau juga menyaksikan orang-orang yang terperangkap dalam lautan darah panas dan dihantam batu-batu besar. Semua ini adalah azab bagi mereka yang melakukan dosa-dosa besar di dunia, seperti berzina, mencuri, melakukan riba, sombong, dan durhaka kepada orang tua. Matanya bersinar merah seperti bara api penuh amarah. Tanpa ampun, sosok misterius melemparkan batu besar ke arah sang manusia, menghantam tubuhnya dengan keras. Sang manusia terlempar, jatuh kembali ke dalam sungai darah yang mengerikan itu. Dengan penuh rasa sakit dan kelelahan, ia mencoba berenang lagi menuju tepian, namun nasib buruk selalu menimpanya. Sosok misterius itu terus muncul, melemparkan batu yang menghalangi setiap usahanya. Peristiwa itu berulang seperti sebuah siklus tanpa akhir. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam menyaksikan dengan penuh rasa iba dan bertanya kepada malaikat, "Siapakah orang itu dan apa dosanya sehingga siksaan ini menimpanya?" Malaikat menjawab, "Dia adalah seorang yang gemar memakan riba. Setiap keuntungan yang ia dapatkan dari riba, ia seolah berenang dalam sungai darah yang penuh kengerian ini. Batu yang dilemparkan adalah balasan untuk dosa riba yang telah ia lakukan. Semakin banyak riba yang ia makan, semakin berat batu yang dilemparkan kepadanya. Dan semakin lama ia tersiksa dalam sungai darah ini."
Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam pernah bersabda dalam sebuah hadis yang diriwayatkan oleh Bukhari, "Orang yang kalian lihat berenang di sungai dan disuapi batu itu adalah orang yang memakan riba." Bayangkan betapa dalamnya penderitaan yang digambarkan dalam hadis ini. Rasulullah dengan mata yang penuh kesedihan tak bisa berkata-kata saat melihat begitu beratnya azab yang harus ditanggung oleh mereka yang terjerumus dalam dosa riba. Air mata beliau mengalir, merasakan betapa pedihnya siksa yang ditimbakan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala karena pelanggaran ini. Allah Subhanahu wa Ta'ala sangat tegas dalam melarang riba. Bahkan dalam surah Al-Baqarah, Allah berfirman, "Wahai orang-orang yang beriman, bertakwalah kepada Allah dan tinggallah sisa riba yang belum dipungut jika kamu orang-orang mukmin. Jika kamu tidak melaksanakannya, ketahuilah akan terjadi perang dari Allah dan Rasul-Nya. Tapi jika kamu bertobat, kamu berhak atas pokok hartamu. Kamu tidak berbuat dolim dan tidak didolimi." Quran Surah Al-Baqarah ayat 278 sampai 279. Sungguh, larangan riba ini bukan hanya untuk menghindari dosa, tetapi juga untuk menjaga kehidupan kita dari azab yang pedih. Mari kita bersama-sama merenungkan dan menjauhi riba agar hidup kita penuh berkah dan jauh dari kemurkaan Allah. Pada suatu ketika, Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam menyaksikan sebuah pemandangan yang begitu mengerikan, yang menjadi peringatan besar bagi kita semua. Di hadapannya tampak seorang pria yang tergeletak di tengah padang pasir yang tandus dan gersang, tubuhnya kaku tak bergerak, wajahnya pucat, dipenuhi keringat dingin, sementara tubuhnya begitu lemah karena rasa sakit yang tak terbayangkan. Namun, yang paling menakutkan adalah bayangan batu raksasa yang melayang di atasnya. Batu itu menyala dengan api yang membara siap untuk menghancurkan. Tak ada aba-aba, tanpa peringatan batu itu jatuh dengan keras, menghantam kepala pria itu hingga berkeping-keping. Darah segar menyembur, mencemari bumi yang tandus dengan warna merah yang menakutkan. Dan yang lebih mengerikan lagi, dengan kuasa Allah Subhanahu wa Ta'ala, kepala pria itu kembali utuh seperti semula, seolah tidak ada yang terjadi. Namun, siksaan itu tidak berhenti. Batu panas itu kembali jatuh, menghancurkan kepalanya berulang kali. Setiap kali batu itu menghantam, rasa sakitnya begitu tajam dan penyesalan begitu mendalam. Meski ia memohon ampun, tak ada yang bisa mengubah nasibnya. Kisah ini adalah pengingat bagi kita semua untuk hidup dengan penuh kejujuran, menjauhi riba, dan selalu mencari rezeki dengan cara yang halal. Semoga kita dijauhkan dari azab Allah Subhanahu wa Ta'ala yang begitu pedih ini. Ingat, dosa-dosa yang kita lakukan di dunia akan ada balasannya di akhirat. Marilah kita perbaiki diri sebelum terlambat. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam melihat sebuah pemandangan yang sangat menggetarkan hati. Beliau melihat seseorang yang sedang disiksa dengan azab yang luar biasa. Dengan penuh rasa iba, Rasulullah bertanya kepada malaikat Jibril yang mendampinginya, "Wahai Jibril, siapa orang ini? Apa dosanya sehingga ia harus menanggung siksaan yang seberat ini?" Malaikat Jibril menjawab dengan suara yang penuh kesedihan, "Ya Rasulullah, dia adalah seorang penghafal Al-Quran." Rasulullah terkejut dan tidak percaya. Penghafal Al-Quran? Bagaimana mungkin seorang penghafal Al-Quran mendapat siksaan seperti ini? Jibril pun menjelaskan dengan penuh penyesalan. Benar, dia adalah seorang penghafal Al-Quran, tetapi dia tidak pernah mengamalkan apa yang ia hafal. Dia hanya menjadikan Al-Quran sebagai pajangan, bukan sebagai pedoman hidup. Dia tidak menjalankan ajaran-ajaran Al-Quran dalam kehidupannya. Mendengar penjelasan ini, Rasulullah terdiam sejenak dan akhirnya beliau bertanya lagi, "Apakah hanya dia yang mendapatkan siksaan seperti ini?" Malaikat Jibril pun menggelengkan kepala.
"Tidak ya Rasulullah, siksaan ini juga akan menimpa mereka yang meninggalkan sholat wajib dan ibadah lainnya dengan sengaja." Malaikat Jibril kemudian menjawab, "Wahai Muhammad, orang ini adalah seorang yang semasa hidupnya sering meninggalkan sholat fardu." Rasulullah terkejut mendengar penjelasan malaikat tersebut. Beliau kemudian berkata, "Sungguh besar dosa orang yang meninggalkan sholat fardu." Malaikat Jibril kemudian menjelaskan lebih lanjut, Allah Subhanahu wa Ta'ala telah memberikan peringatan yang keras kepada orang-orang yang meninggalkan sholat fardu. Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman dalam Al-Quran, "Maka celakalah orang yang sholat, yaitu orang-orang yang lalai terhadap sholatnya." Quran Surah Al-Ma'un ayat 4-5. Malaikat Jibril kemudian melanjutkan, siksaan yang pedih ini diberikan kepada orang-orang yang meninggalkan sholat fardu sebagai balasan atas kelalaian mereka dalam menjalankan perintah Allah Subhanahu wa Ta'ala. Rasulullah terdiam sejenak merenungkan penjelasan malaikat tersebut. Pertanyaan pun terlontar dari bibir beliau. Beliau kemudian bertanya, "Apakah hanya dia yang mendapatkan siksa seperti ini?" Malaikat Jibril menjawab, "Tidak wahai Muhammad, siksaan seperti ini juga diberikan kepada orang-orang yang sering meninggalkan sholat fardu dan tidak bertobat sebelum meninggal dunia." Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam kemudian bersabda, "Sholat adalah tiang agama. Barang siapa yang mendirikannya, maka ia telah mendirikan agama, dan barang siapa yang merobohkannya, maka ia telah merobohkan agama." Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam juga bersabda, "Perjanjian antara kami dan mereka orang kafir adalah sholat. Barang siapa yang meninggalkannya, maka ia telah kafir." Hadis riwayat Ahmad, Tirmizi, Nasai, Ibnu Majah. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, "Kamu umat Islam adalah umat terbaik yang dilahirkan untuk manusia. Selama kamu menyuruh berbuat yang makruf, mencegah dari yang mungkar, dan beriman kepada Allah, seandainya ahlul kitab beriman, tentunya itu lebih baik bagi mereka. Di antara mereka ada yang beriman, dan kebanyakan mereka adalah orang-orang fasik." Quran Surah Ali Imran ayat 110. Rasulullah terdiam sejenak merenungkan penjelasan malaikat tersebut. Pertanyaan pun terlontar dari bibir beliau. Beliau kemudian bertanya, "Apakah hanya dia yang mendapatkan siksa seperti ini?" Malaikat Jibril menjawab, "Siksaan ini juga diberikan kepada orang-orang yang enggan menunaikan zakat dan sedekah." Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam terkejut mendengar jawaban tersebut. Rasa kecewa terpancar di wajahnya. Beliau teringat akan firman Allah Subhanahu wa Ta'ala dalam Al-Quran yang menjelaskan tentang orang-orang yang enggan menunaikan zakat dan sedekah. Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman, "Sekali-kali janganlah orang-orang yang bakhil dengan harta yang Allah berikan kepada mereka dari karunia-Nya menyangka bahwa kebakhilan itu baik bagi mereka. Sebenarnya, kebakhilan itu adalah buruk bagi mereka. Harta yang mereka bakhilkan itu akan dikalungkan di leher mereka pada hari kiamat. Milik Allah lah segala warisan yang ada di langit dan di bumi. Allah Maha mengetahui apa yang kamu kerjakan." Quran Surah Ali Imran ayat 180. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, "Tidaklah seorang hamba berada di pagi hari kecuali ada dua malaikat yang turun. Salah satunya berdoa, 'Ya Allah, berikanlah ganti kepada orang yang berinfak,' dan yang lainnya berdoa, 'Ya Allah, berikanlah kebinasaan kepada orang yang menahan hartanya.'" Hadis riwayat Bukhari dan Muslim. Zakat dan sedekah bukan hanya kewajiban, tetapi juga kebutuhan bagi setiap muslim untuk meraih kebahagiaan di dunia dan di akhirat. Rangkaian peristiwa yang disaksikan oleh Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam terus mengguncang hati. Setelah itu, malaikat kembali mengajak beliau melihat sebuah pemandangan yang begitu menakutkan. Rasulullah diperlihatkan sebuah tungku raksasa yang terbuat dari besi panas menyemburkan api yang membara ke segala arah. Di dalam tungku itu terdapat sekelompok laki-laki dan perempuan yang terperangkap tanpa sehelai pakaian pun.
Jeritan dan tangisan mereka menggambarkan penderitaan yang tak berkesudahan. Api dengan ganasnya melalap tubuh mereka, membakar kulit dan daging mereka hingga hangus. Rasa sakit yang mereka alami begitu luar biasa, tak terbayangkan, namun mereka tak bisa melakukan apa-apa selain tergeletak di dalam siksaan tersebut. Setiap kali mereka berusaha bangkit, api kembali menyambar, memaksa mereka jatuh dan menderita lagi. Siksaan ini begitu mengerikan, jauh lebih pedih dari apapun yang ada di dunia. Namun, setelah beberapa waktu, dengan izin Allah, api mereda dan tubuh mereka yang hancur kembali disusun utuh. Tapi, ketenangan itu hanya sementara. Tidak lama kemudian, api kembali berkobar dan menyiksa mereka tanpa ampun. Peristiwa ini berlangsung terus-menerus tanpa henti, tanpa belas kasihan. Rasulullah menyaksikan semua itu dengan hati yang penuh kesedihan dan ketakutan. Beliau bertanya, "Wahai Jibril, siapakah mereka ini? Dosa apa yang telah mereka lakukan sehingga mereka diazab dengan azab yang begitu pedih?" Malaikat Jibril menjawab, "Wahai Muhammad, mereka adalah para pelaku zina kaum laki-laki dan perempuan." Rasulullah SAW terkejut mendengar jawaban tersebut. Beliau bertanya, "Mengapa mereka diazab dengan cara yang begitu mengerikan?" Malaikat Jibril menjelaskan, mereka telah melakukan perbuatan yang sangat keji dan hina. Mereka telah terjerumus ke dalam dosa zina. Mereka hanya mengikuti bisikan nafsu syahwat daripada kenikmatan zina yang sesaat. Rasulullah SAW menggelengkan kepalanya dengan penuh kecewa. Allah Subhanahu wa Ta'ala telah mengharamkan zina dengan tegas. Zina adalah perbuatan yang sangat keji dan hina. Zina dapat merusak tatanan masyarakat dan keluarga. Zina dapat menyebabkan berbagai macam penyakit menular. Zina dapat menyebabkan kehancuran moral dan akhlak. Allah Subhanahu wa Ta'ala mengancam para pelaku zina dengan azab yang pedih di dunia dan di akhirat. Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman, "Dan janganlah kamu mendekati zina, sesungguhnya zina itu adalah suatu perbuatan yang keji dan suatu jalan yang buruk." Quran Surah Al-Isra ayat 32. Rasulullah SAW bersabda, "Tidaklah suatu kaum melakukan zina secara terang-terangan, melainkan Allah akan menimpakan kepada mereka penyakit taun wabah." Hadis riwayat Ibnu Majah. Jahiliyah yang merebak di akhir zaman ini mengingatkan kita akan bahaya zina. Na'udzubillahi min dzalik. Sebaik-baik petunjuk ialah Al-Quran yang telah menjelaskan semua larangan-larangan yang Allah Subhanahu wa Ta'ala jelaskan. Dan ini menjadi pelajaran bagi kita semua untuk menjaga diri dari zina. Jauhilah zina dan ikutilah perintah Allah. Janganlah tertipu dengan kenikmatan dunia hanya sementara dan janganlah melanggar larangan Allah. Kemudian, Rasulullah melangkah dengan penuh rasa iba dan prihatin. Beliau menyaksikan berbagai macam azab dan siksaan yang menimpa para pendosa. Di hadapannya, tampak seorang pria yang tersiksa dengan cara yang sangat menakutkan. Tubuhnya dibelah dari ujung mulut sampai ke belakang kepalanya, kemudian ditinggalkan. Setelah itu, tubuhnya kembali utuh seperti semula dan siksaan ini diulang kembali. Rasulullah pun tak kuasa menahan rasa pilu dengan air mata yang mengalir melihat penderitaan tersebut. Beliau merasakan kesedihan yang mendalam dan kemudian bertanya kepada malaikat yang menemani, "Siapakah orang ini, wahai malaikat? Dan mengapa dia diazab dengan siksaan yang begitu kejam?" Malaikat pun menjelaskan bahwa orang tersebut adalah seorang pendusta yang gemar menyebarkan fitnah dan perpecahan di antara manusia. Dia gemar berbohong dan menyebarkan kebohongan. Allah Subhanahu wa Ta'ala sangat membenci orang-orang yang berdusta dan menyebarkan fitnah. Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman, "Sesungguhnya orang-orang yang mendustakan ayat-ayat Allah dan membunuh para nabi tanpa hak alasan yang benar, maka berilah mereka kabar gembira dengan azab yang pedih." Quran Surah Ali Imran ayat 21. Sesungguhnya orang-orang munafik itu berada di tingkatan yang paling bawah dari neraka, dan kamu sekali-kali tidak akan mendapat seorang penolong pun bagi mereka.
Quran Surah An-Nisa ayat 145. Apabila orang-orang munafik datang kepadamu Muhammad, mereka berkata, kami bersaksi bahwa sesungguhnya engkau benar-benar Rasul Allah, dan Allah mengetahui bahwa sesungguhnya engkau benar-benar utusannya. Dan Allah pun bersaksi bahwa orang-orang munafik itu benar-benar pendusta. Mereka menjadikan sumpah-sumpah mereka sebagai perisai, lalu mereka menghalangi manusia dari jalan Allah. Sesungguhnya amat buruklah apa yang telah mereka kerjakan itu. Quran Surah Al-Munafikun ayat 1 dan 2. Jadikanlah peristiwa ini sebagai pelajaran berharga bagi kita semua dan bagi kita umat muslim. Kebohongan sekecil apapun dapat membawa konsekuensi yang fatal, bahkan di alam akhirat sekalipun, dan hanya akan membawa keburukan dan kehinaan. Oleh karena itu, penting bagi kita untuk selalu menjaga lisan dan berkata jujur dalam setiap keadaan apapun yang kita punya dan miliki. Tak baik rasanya menambahkan lisan kebohongan pada kehidupan, karena hanya akan mempersulit jalan hidup yang telah ditakdirkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Azab kubur bukan hanya soal siksaan yang menakutkan, melainkan juga sebagai gerbang pembuka bagi mereka yang lalai dalam menjalankan perintah Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ia menjadi tanda jelas akan tujuan akhir mereka, entah itu menuju surga atau neraka. Banyak yang keliru menganggap azab kubur sebagai pencucian dosa, padahal itu adalah pengingat yang keras atas setiap kesalahan yang kita lakukan selama hidup. Azab kubur seperti mimpi buruk yang menjadi kenyataan, penuh penyesalan yang tak terucapkan di hadapan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Azab kubur mengajarkan kita bahwa setiap perbuatan akan dibalas, baik di dunia maupun di akhirat. Kelalaian dalam menjalankan perintah Allah akan mendatangkan konsekuensi yang berat di alam barzah yang sunyi dan penuh ketakutan. Jiwa-jiwa yang ada di sana menanti hari pembalasan, sementara siksaan tak berkesudahan menghukum mereka atas dosa-dosa yang telah mereka perbuat. Suara penyesalan terus menggema di alam kubur, namun tak ada yang bisa mereka lakukan untuk mengubah takdirnya. Namun, di tengah keputusan itu, ada secercah harapan yang datang melalui doa dan istighfar. Terutama doa dari anak-anak yang soleh yang selalu mendoakan orang tuanya. Doa mereka ibarat cahaya yang menerangi kegelapan alam kubur, memberikan kekuatan dan penyesalan yang mendalam. Sebagaimana yang disebutkan dalam hadis, Rasulullah SAW bersabda, apabila seseorang meninggal dunia, maka amalnya terputus kecuali 3 hal: sedekah jariah, ilmu yang bermanfaat, dan anak soleh yang mendoakan orang tuanya. Hadis riwayat Ahmad dan Muslim. Rasulullah SAW bersabda, ada satu surat dalam Al-Quran yang terdiri dari 30 ayat yang bisa memberikan syafaat bagi seseorang sampai ia diampuni oleh Allah, yaitu surah Al-Mulk. Hadis riwayat Tirmizi. Selain itu, dalam hadis lain disebutkan pula keutamaan surah Al-Mulk, yakni sebagai penghalang dari azab kubur. Seperti yang diriwayatkan oleh Abdullah bin Mas'ud radhiyallahu anhu, surah Tabarak Al-Mulk adalah penghalang dari azab kubur. Hadis riwayat Tirmizi. Azab kubur dan neraka memang menakutkan. Namun, Allah yang Maha Pengasih selalu membuka pintu rahmat-Nya untuk hamba yang bertobat dan taat. Salah satu cara untuk terhindar dari azab kubur adalah dengan mengamalkan surah Al-Mulk secara rutin, terutama sebelum tidur. Jadikan surat ini sebagai perisai yang melindungi kita dari siksa kubur, sekaligus sebagai pengingat betapa besarnya kebesaran Allah, Sang Pencipta segala sesuatu. Mari kita jadikan amalan surah Al-Mulk sebagai kebiasaan yang penuh keikhlasan. Hindari dosa-dosa dan jadikan amalan baik sebagai bekal berharga di alam barzah. Karena hidup di dunia ini hanyalah sementara, dan kehidupan akhirat adalah tujuan sejati kita. Di sanalah kita akan mempertanggungjawabkan setiap perbuatan. Menyadari hal ini mendorong kita untuk mempersiapkan bekal terbaik untuk akhirat. Bekal terbaik yang bisa kita persiapkan untuk kehidupan setelah mati adalah amal jariah. Amal jariah adalah amal yang pahalanya terus mengalir bahkan setelah kita meninggal.
Amal ini bukan hanya memberikan manfaat untuk kita di alam kubur, tapi juga bisa meringankan siksa kubur bagi yang sudah berpulang. Dengan sedekah jariah, kita bisa membantu mereka yang membutuhkan. Misalnya, dengan membangun masjid, kita memberikan tempat ibadah yang dapat digunakan oleh umat Islam. Atau, dengan menyebarkan ilmu yang bermanfaat, kita memberikan petunjuk hidup bagi banyak orang. Bahkan, dengan mewakafkan tanah, kita bisa memberikan manfaat jangka panjang untuk banyak orang. Yang lebih luar biasa, amal jariah ini bisa meringankan siksa kubur orang yang sudah meninggal. Salah satu amal jariah yang tak ternilai adalah meninggalkan anak saleh yang terus mendoakan kita di alam kubur. Itulah dasarnya kekuatan sedekah jariah. Ia seperti air yang mengalir, membawa kedamaian, menenangkan jiwa. Sedekah jariah juga mengingatkan kita untuk berbagi kepada sesama. Dengan bersedekah, kita tidak hanya meringankan beban orang lain, tetapi juga membersihkan harta yang kita miliki, dan yang terpenting, meningkatkan kualitas keimanan kita. Mari kita jadikan setiap amal yang kita lakukan sebagai penerang jalan menuju surga yang penuh kebahagiaan. Ketulusan dan keikhlasan dalam setiap perbuatan adalah kunci untuk meraih pahala yang tak terhitung dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Niatkanlah semua kebaikan kita hanya untuk Allah, tanpa mengharapkan pujian atau balasan dari manusia. Dengan niat yang tulus, insya Allah setiap amal ibadah kita akan diterima olehnya. Wahai saudara-saudaraku, ayo berlomba-lomba dalam berbuat kebaikan. Jangan tunda untuk melakukan amal saleh. Selama kita masih diberi kesempatan hidup, manfaatkan setiap waktu untuk memperbanyak ibadah dan kebaikan. Setiap detik kehidupan ini adalah ladang pahala yang luar biasa. Dengan bekal amal saleh, insya Allah kita akan selamat dari siksa kubur dan azab neraka. Mari kita perkuat iman dan takwa kita kepada Allah. Hindarilah segala perbuatan dosa dan maksiat, perbanyaklah istighfar, dan mohonlah ampunannya. Dengan rahmat dan ampunannya, insya Allah kita akan terhindar dari segala siksa. Semoga Allah selalu memberikan petunjuk dan hidayahnya kepada kita semua. Semoga kita termasuk golongan orang-orang yang selamat dan akhirnya berkumpul di surganya yang penuh kenikmatan. Amin ya Rabbal Alamin.